مقام الرصد والعجم. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat-tanwin والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu. Makhrajul huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Oh sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya punya poster dari sobat ngaji itu ya, alhamdulillah Ustadz, bener memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda.
Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang, ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam satu pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi, ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. مقام الرصد والعجب. Baik, bismillah. Ayah bunda, gimana suaranya, terdengar dengan jelas? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bismillah, saya izin memulai ya, ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Semangat semuanya, semangat. Makin semangat. Alhamdulillah. Bukan semangat lagi, tapi makin semangat. Tiga ya semangatnya, insyaallah. Saya izin memulai terlebih dahulu ya, ayah bunda semuanya. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina fi hadhil ayyami wa jama'a fi majlisis sobat ngaji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal-zalimin wal munafikin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala fi hadisil ukhra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-hadis. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar yang mana sudah Allah berikan kepada kita semua, di antaranya nikmat kesehatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita semuanya mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya alhamdulillah fisik kita dalam keadaan sehat, jasad kita dalam keadaan sehat, dan juga ruh kita dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah yang kedua, kita diberikan waktu yang luang untuk belajar di malam minggu ini. Di antara mendapatkan waktu luang, kita juga alhamdulillah meluangkan waktu untuk belajar di malam minggu ini. Mudah-mudahan dengan kita meluangkan waktu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan, mencatat kegiatan yang kita laksanakan di malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, insya Allah di antara yang akan menjadi saksi ketika kita belajar itu atau ketika kita melaksanakan kegiatan, di antaranya adalah waktu. Waktu
tempat, para malaikat, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya. Waktu otomatis di jam 8 kita semuanya melaksanakan kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya alhamdulillah saya di sini, ibu di sana, dan alhamdulillah mudah-mudahan Jum ini menjadi saksi bahwa kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat insya Allah akan mencatat kegiatan kita, dan Allah insya Allah lebih tahu akan hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan kita dicatat di malam hari ini menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita tercinta yang alhamdulillah sudah hadir, dan juga asatid-asatid sobat ngaji seperjuangan, dan juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ya bunda semuanya yang senantiasa istiqomah di sini. Mari kita berdoa semuanya yang ada di sini. Allahumma barik lahum fi rizqihim, wa barik lahum fi auladihim, wa barik lahum fi dzurriyyatihim, wa barik lahum fi umurihim, wa barik lahum fi ilmihim. Mudah-mudahan kita diberkahkan dalam ilmunya, diberkahkan keturunannya, putra-putrinya, diberkahkan rizkinya, dan juga diberkahkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah ya. Alhamdulillah juga di sini banyak yang sudah ada di kolom komentar ya. Solo hadir, alhamdulillah, dan ini juga alhamdulillah ya selalu hadir dari Batam ya, alhamdulillah. Bu Yuli, insyaallah, alhamdulillah, dan juga yang lainnya sudah hadir dari Palembang. Coba selain dari Palembang, dari Batam, dan juga dari Solo, ada lagi yang jauh dari mana, ayah bunda? Magelang hadir Ustaz. Masya Allah, dari Magelang ya. Masya Allah, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Tangerang ada juga ya, alhamdulillah. Insya Allah dari seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi, insya Allah semuanya hadir. Mudah-mudahan juga lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan juga sobat ngaji ini lebih bermanfaat lagi untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga minta doanya kepada seluruh ayah bunda semuanya, mudah-mudahan sobat ngaji ini selalu bermanfaat bagi umat, dan juga selalu memberikan ilmu-ilmu bagi umat, dan mudah-mudahan juga asatidnya diistiqomahkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga di sini sudah bergabung ya guru kita Ustadz Ari Abdullah. Kita sapa terlebih dahulu ya guru kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Cecep, gimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah, sebagaimana terlihat, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah ya. Sekarang backgroundnya agak mirip-mirip Ustaz ya sama saya. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan backgroundnya dan juga kameranya jelas, mudah-mudahan ayah bunda semuanya juga merasa nyaman belajarnya ya. Dan juga mudah-mudahan lebih semangat lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita doakan juga guru kita Ustadz Ari Abdullah, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan rizkinya, diberkahkan umurnya, dan juga selalu senantiasa disabarkan untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tahu materi di malam hari ini apa? Ada yang sudah tahu? Nah, nun sakinah ya. Berarti part 3. Ini ya, part 3 ya. Insyaallah mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan beres, ataupun misalkan tidak beres,
kita lanjut lagi di minggu depan insya Allah ya. Dan juga nanti di tengah pembahasan insya Allah saya akan menyampaikan sedikit informasi dari Sobat Ngaji perihal program-program private ya. Insya Allah nanti saya sampaikan di pertengahan materi ya insya Allah. Dan biar kita langsung saja lanjut kepada materi ya. Ibu bapak juga sudah gak kuat ya untuk belajar. Kita langsung saja. Saya persilahkan kepada guru kita Ustadz Ari Abdullah waqtan wa mahalan mufaddalan alaih. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Suara Bapak Ibu sekalian terdengar jelas ya. Kira-kira suara saya jelas Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya tiada nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat yang paling besar kesehatan ya, yang sudah jelas sering kali disampaikan, dan juga waktu luang ini yang insya Allah kita manfaatkan juga untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah pun juga memberikan kita fasilitas terbaiknya ya, berupa fasilitas-fasilitas yang terkadang kita tidak merasakannya ya, dari mulai oksigen gratis gitu ya, apalagi dari mulai menggerakkan jantung kita ya, mau itu kita saat tertidur ataupun terbangun, Allah senantiasa memperhatikan itu semua. Maka dari itu para ulama katakan bahwa belajarlah dari mulai organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Betapa luar biasanya Allah memperhatikan segala sesuatunya, denyut nadi kita, jantung kita, paru-paru kita, terus apalagi banyak ya ayah bunda sekalian. Maka dari itu wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tusuha, tidak akan pernah sanggup kalau kita untuk menghitung berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya, sudah hadir untuk senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah ridho kepada kita. Dan tidak hanya itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal meluruskan niat kita dan perhatikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita perhatikan waktu. Maka dari itu pernah saya sampaikan di minggu lalu bahwa kita sebagai manusia wajib untuk memuhasabah setiap waktu ya, memuhasabah diri ya, introspeksi diri. Mulai dari tadi niat kita. Ayah bunda hadir pada malam hari ini, kita luruskan niat kita untuk senantiasa ibadah, senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentunya orientasi untuk kita belajar itu bukan bukan sesuatu yang tentunya ini datangnya dari hawa nafsu, tapi sesuatu datangnya dari keikhlasan kita, dan juga kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini untuk belajar. Dan yang kedua yang tentunya harus kita introspeksi setiap hari, yaitu apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita laksanakan.
apakah wudhu kita sudah benar, apakah sholat kita sudah benar, apakah sodakoh kita sudah benar, niatnya kita perhatikan, apakah zakat kita, apakah ibadah-ibadah yang lainnya, perlu kita perhatikan. Maka dari itu, yang ketiga, yaitu kita perhatikan pula introspeksi diri apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Terus yang terakhir, yang keempat adalah waktu. Ya, kita perhatikan waktu yang telah kita gunakan di hari ini, ya, atau detik ini. Ya, kita gunakan waktu kita untuk belajar. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkahi kita semua, ayah bunda sekalian, dan tentunya mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Gimana ayah bunda sekalian kabarnya? Alhamdulillah ya. Yo, kita mulai dengan dengan memberikan kebahagiaan, ya, senyumannya. Terus ayah bunda kalau misalkan bisa on cam, silahkan on cam, ya, biar nanti kita itu berasa belajarnya, ya. Jadi kalau misalkan media Zoom ini sebagian banyak kita perhatikan, ya, di berbagai media Zoom itu biasanya mayoritas, ya, barangkali mayoritas ini ayah bunda Zoom-nya di handphone, ya, betul ayah bunda? Di handphone, ya, di handphone. Senantiasa kalau kita pegang handphone biasanya santai tidak ayah bunda? Santai, ya. Apakah bisa rebahan? Bisa rebahan, ya. Terus kita bisa sambil tiduran, ya, sambil makan bisa ayah bunda? Bisa, gitu ya. Tapi ini ada sesuatu yang saya pelajari dari guru saya, ayah bunda sekalian. Ya, boleh di-mute-kan terlebih dahulu ayah bunda mikrofonnya, ya. Kalau misalkan ada noise, ya. Nah, terus saya perlu sampaikan juga ini, ya, untuk berkaitan dengan teknis ini, ya, teknis. Nah, biar nanti ayah bunda juga nyaman dalam belajarnya, ya. Nah, untuk di media Zoom ini nanti ada kalanya kita berdiskusi, ada kalanya ayah bunda menjawab pertanyaan dari saya, ada kalanya ayah bunda harus memute-kan mikrofonnya, ya. Andai pun kalau misalkan ayah bunda juga tidak usah khawatir kalau misalkan ayah bunda bingung untuk memute-kan mikrofon. Nanti admin atau Kang Tian nanti akan coba memute-kan itu, ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda ada yang di-mute-kan, nggak usah khawatir, itu hanya untuk mengkondisikan noise-nya saja, seperti itu, ya. Setuju, ya, insyaallah, ya. Jadi nanti kalau ada yang noise ataupun bocor suaranya, kalau misalkan ayah bunda lupa, nanti kita akan coba memute-kan. Akan tetapi jangan aneh dan juga harap dimaklum, ya, biar nanti belajarnya kita hikmat dan juga tentunya rileks, ya. Nah, ada satu hal yang saya pelajari di guru saya, yaitu Coach Riko Abu Al-Fatih. Barangkali ada yang mendengar Abu Al-Fatih. Nah, itu sebetulnya bukan guru ngaji saya, tapi guru public speaking saya, gitu, ya. Beliau mengatakan bahwa ketika kita belajar di media Zoom atau media sosial, coba kita usahakan sesuaikan dengan apa yang seharusnya kita maksimalkan, gitu, ya. Kalau misalkan ayah bunda pergi ke kantor, biasanya pakaiannya seperti apa, Pak Bu? Rapih, ya, berjas nih, berjas, ya, ke kantor, gitu, ya. Terus kalau misalkan kita di rumah, biasanya pakaiannya biasa atau seperti di kantor ayah bunda? Biasa, Bu, ya, dan mayoritasnya biasa, ya. Apalagi kalau misalkan Zoom itu ada fitur off cam, ya, jadi lebih mudah. Sebetulnya ini tidak ada sesuatu yang disalahkan, ya, tidak ada sesuatu yang kurang, ya, semuanya sudah oke. Fasilitas sudah baik, ya, dan itu termasuk fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggerakkan hati seorang manusia untuk membuat program, untuk membuat media, untuk memudahkan berkomunikasi. Salah satu di antaranya media Zoom. Tiada lain, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dari Allah, Pak Bu, ya. Ingat tidak, dulu ayah bunda ketika belajar sulitnya minta ampun, ya, apalagi di daerah, biasanya daerah-daerah yang di luar Jawa Barat misalkan, gitu, ya, atau yang seringkali pernah dulu diskusi di sini ada orang Padang, ayah bunda ada orang Padang di sini, Padang, terus pelosok-pelosok, gitu, ya, itu sulit untuk mencari guru. Tapi sekarang ayah bunda duduk di rumah, terus kita bisa sambil
rebahan ya gitu, sambil minum, sambil ngopi gitu ya, bisa ya, insyaallah ya, kita bisa. Alhamdulillah. Maka dari itu luar biasa ayah bunda ya, fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri, kita nikmati dan juga kita maksimalkan dan manfaatkan untuk beribadah. Ya, baik, alhamdulillah sehat semuanya dan juga suara sudah jelas, ayah bunda pun juga suara sudah jelas. Maka dari itu kita akan mulai kepada kajian yang pertama. Seperti biasa kita melanjutkan tilawah kita. Nah, biasa di sini Ibu Nur Sapitri, Bu, ayat berapa, Bu? Ayat 229 surat Oh, Al-Baqarah. Masya Allah ya, ayat 229. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, silakan disiapkan terlebih dahulu ayah bunda ya untuk ayatnya masih Siap. di Quran surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Nah, diingatkan kembali di halaman berapa? 229. Halaman 36 ya, halaman 36 tuh ya, halaman 36 juz kedua Quran surah Al-Baqarah, sekarang ayatnya 229 ya. Nah, bagi ayah bunda kalau ingin melihat di layar monitor masing-masing di handphone maupun di laptop, silahkan. Andai pun ayah bunda ingin menggunakan mushaf masing-masing pun juga silahkan ya. Baik, seperti biasa izin saya instruksikan kembali, kita akan membaca bersama-sama dengan cara saya membaca tapi ayah bunda memute-kan mikrofonnya, tapi tetap ayah bunda ikut membacakannya ya. Terus yang kedua, apabila ada kekeliruan dalam bacaan yang saya baca, mau itu tertukar huruf, tertukar harkat ya, terus kesalahan-kesalahan jalinya ya, kesalahan-kesalahan jalinya yang nampak, yang jelas, silakan langsung bisa ditegur melalui mikrofon ataupun melalui kolom chat ya. Lebih enak sebetulnya langsung di mikrofon. Nanti ayah bunda langsung saja bersuara, nggak apa-apa ya. Nanti bisa saya memberhentikan dan sebutkan nanti ayat berapa dan di kalimat apa. Di kata apa itu ya, sepakat ya ayah bunda ya, biar kita saling ya, saya membacakan ayah bunda yang mengkoreksi, ayah bunda yang membacakan saya mengkoreksi, gitulah ya, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai seperti biasa, saya awali dari ta'awudz, lalu kita langsung saja masuk ke ayat 229 ya. Silakan ayah bunda untuk memperhatikan dan sambil mengikuti. Saya akan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا
فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada koreksian, silakan Ayah Bunda. Oke, gimana Ayah Bunda sekalian? Alhamdulillah ya. Untuk sementara aman gitu ya. Kalau saya bertalaki sama guru saya itu terkadang banyak koreksiannya Ayah Bunda ya. Baik, insya Allah untuk sementara seperti itu, yang mana kita sudah membaca seperti biasa satu ruku' kita mengamalkan sebagaimana saya pernah sampaikan di kitab At-Tibyan, yang mana Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tidak setiap juz itu akhir tema, tapi setiap tanda ruku' itu pasti akhir tema, tapi belum tentu juga satu tema itu ya. Baik, alhamdulillah Ayah Bunda sekalian, kita akan mulai kembali melanjutkan babul muqaddimah, dan juga kita sudah memasuki ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Oke. Nah, untuk judulnya sudah diperbaiki ya. Jadi tidak ada ya sukunnya. Jadi ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Hukum nun mati atau yang disebut sakinah itu ya. Wat tanwini, nun mati atau tanwin. Baik Ayah Bunda sekalian yang Allah muliakan, karena babul muqaddimah sudah kita bahas, tapi kita akan coba lanjutkan, dan juga sebelum itu kita akan coba bacakan terlebih dahulu di ahkamun nunis sakinat ya. Izin saya bacakan terlebih dahulu Ayah Bunda ya. Silakan Ayah Bunda untuk menyimak terlebih dahulu. Nanti insya Allah ada babnya ya. Ada babnya nanti kalau kita sudah bahas babul muqaddimah, terus nanti ahkamun nunis sakinatu wa tanwini ini, kalau sudah beres nanti bagian cara bacanya gitu ya. Nanti kita bereskan dulu makna-maknanya ataupun pembahasan-pembahasannya. Nanti setelah itu baru kita nanti ada ada sesi untuk cara bacanya ya. Sekarang kita lebih kepada pemahaman hukum-hukumnya terlebih dahulu, karena itu yang tentunya Ayah Bunda harus ketahui ya. Jadi nanti kita terbalik, biasanya kan dibaca dulu ya, biasanya dibaca dulu baru makna. Sekarang kita coba balikan ya, sedikit saya bedakan, kita bahas dulu, kita bedah dulu, baru nanti sesudah dibedah baru kita baca ya. Baik, izin saya mengawali untuk babul di ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini.
للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صبدا ثناكم جدسة سن قد زما دم طيبا زid في تقنضع الظالمة. Alhamdulillah. Nah itu ya untuk bab ahkamun nuni sakinati wa tanwini. Baik ayah bunda sekalian, sebelum ke sana kita akan bahas terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di bab nun mati atau tanwin ya. Kira-kira kita sampai mana ayah bunda? Kemarin kita ngebahas di sini hukum nun mati atau tanwin ya. Kita tulis. Oke, sebentar. Kita hukum nun mati atau tanwin. Nah, yang pertama ayah bunda. Nah, di sini kita lihat Izhar. Fal awwalul idharu. Tuh ya. Jadi yang pertama adalah idhar. Nah, ya. Idhar. Oke, idharnya idhar apa? Halqi. Ya. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi. Nah, ya lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Ada berapa? 6. Ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Apa saja? Hamzun, fahaun. Ya. Nah, ini urutannya gini berarti. Ada hamzun, fahaun, summa ainun, ha'u. Ainun, ha'u. Muhmalatani, summa ghainun, kha'u. Nah, gitu ya bunda ya. Kan sepertinya lebih asik sekarang itu nanti ayah bunda sudah ada dalilnya ya, sudah ada keterangannya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya hukum nun mati atau tanwin yang awal apa? Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Apa saja? Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Oke. Terus yang kedua ayah bunda. Idgham biguna. Jangan langsung idgham biguna. Hukum yang kedua apa? Idgham. Gitu. Nah, idgham itu nanti terbagi kepada berapa bagian? Ada 2 bagian. Pertama, gitu ya. Yang pertama ada idgham biguna. Ya. Idgham biguna, idgham bi ghairi gunna. Idgham bi ghairi gunna atau la guna. Idgham bi guna, ya, ada idgham bi guna, ada idgham bila gunna. Tapi nanti di bawah yang ketiga, bukan yang ketiga ya. Di bawah ada catatan. Oke. Catatan nun mati atau tanwin
bertemu dengan salah satu beberapa huruf idgham. Nah, huruf idgham ada berapa, Bu? Ayah Bunda. Apa saja? Yarmaluna atau yarmuluna gitu ya. Ada yarmaluna. Nah, yarmaluna atau yarmuluna gitu ya. Ada ya ro mim ya, mim lam wawu gitu ya. Nah, di sini ayah bunda sekalian ada catatan nun mati atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf idgham akan tetapi tidak dibaca bigunah, tidak dibaca lagunah. Afwan, tidak dibaca ya, tidak dibaca yang antara dua tadi, tapi ada sebagian hukum idgham bigunah ya ini ya, yang jadi catatan idgham bigunahnya nih. Jadi syarat idgham bigunah harus apa? Dengung. Mendengung, bigunah kan disertai dengungan. Terus syarat ada syarat yang lain tidak ayah bunda? Contoh misalkan kita tulis ada min ba'di ya, bukan min ba'di. Apa ya'mal. Ya'mal misalkan ya. Nah, ada min ya'mal. Nah, berarti apa namanya? Nah, itu kan cara baca. Maksudnya ini, ayah bunda, syarat idgham bigunah. Syaratnya selain tadi nun mati bertemu dengan huruf yanmu. Yanmu berarti kan ya. Ada yanmu. Nah, gitu kan ya. Ada yanmu. Ini berarti kalau disambungkan. Kalau disambungkan yanmu gitu ya. Yanmu, ya nun mim waw. Min nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu, ya nun mim waw, itu idgham bigunah. Alasan yang lain atau misalkan syarat yang lain ada tidak? Syarat idgham bigunah selain pertemuan nun mati bertemu apa? Tanwin bertemu dalam dua kata, Ustaz. Nah, apa tadi? Bertemu dalam dua kata. Itu syaratnya. Oke? Bisa dipahami ya? Kita ulangi. Syarat yang pertama, berarti syarat yang pertama idgham bigunah itu adalah nun mati atau tanwin harus bertemu dengan yanmu. Nah, ini nih. Yanmu ya. Yang ini ayah bunda ya. Bertemu dengan yanmu. Ini syaratnya. Syarat yang ke-1. Syarat yang kedua adalah harus dua kata atau kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab kalimat ya disebutnya. Nah, tapi untuk biar diumumkan saja jadi kata. Nah, jadi ada dua kata. Ini syarat yang kedua. Kita lihat di sini min ya'mal ini berarti apa? Ma ya, afwan, ini bukan min. Afwan, kita koreksi. Ma gitu ya. Man dan ya'mal berarti berapa kata di sini? Dua. Ada dua kata. Ini syaratnya. Ini syaratnya ya bunda ya. Tapi kita lihat seperti halnya tadi ya. Apa namanya? Kalau idhar berarti hamzun fahaun summa ainun hau goin muhmalatani summa goinun hau. Terus wasani idghamun bisitatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Terus apa lagi? Baitnya lakinnaha qismani qismun yudghama fi bigunnatin biyanmu ya nun mim waw idgham biguna ya. Terus sedangkan di sini illa idza kana bikilmatin fala tudgim kadunya summa sinwanin talak dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini ada nun mati bertemu dengan ya. Tuh di sini ya. Nun mati bertemu waw. Nah, ini ya dan waw ini sebagian dari huruf-huruf idgham. Kan yanmu, apalagi yang idgham biguna ya. Yanmu ada tidak? Ya, ada. Mu ada wawu juga. Sebelumnya nun mati, oke, sebelumnya nun mati. Ini pun juga sebelumnya nun mati. Tapi syarat yang kedua tidak masuk. Gitu ya, yaitu apa tadi?
Dengung. Syaratnya adalah dua Dengung. kata. Dua kata syaratnya ya. Dua kata. Berarti kalau ini satu kata dua kata. Satu. Satu kata. Maka bukan idgham bi gunnah, melainkan Bila Izhar mutlak. izhar mutlak. Nah, izhar mutlak di sini ya. Jadi dibacanya dunya sinwanin atau sinwanun ad-dunya qinwanun. Terus apa lagi satu lagi? Rinwanun. Ada ad-dunya sinwanun qinwanun bunyanun. Nah, itu ya, hanya ada 4 di dalam Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan. Nah, sebagaimana tadi ya, berarti di sini yang kedua adalah idgham. Ada idgham bi guna, ada idgham bi ghairi guna atau idgham bila gunnah. Jadi tanpa ada dengungan. Sekarang masuk ke tahap yang ketiga. Nah, berarti baitnya yang ketiga adalah di sini wathani. Nah, ini ayah bunda ya. Yang ketiga, bukan yang ketiga dari idgham ya, hati-hati. Bukan yang ketiga dari idgham. Makanya di sini sudah beres nih. Bukan, ini kan ada satu, ada dua ya. Idgham dibagi menjadi dua bagian. Nun mati atau tanwin bertemu idgham menjadi dua bagian. Ada idgham bi gunnah, idgham bi la gunnah, gitu ya. Oke, di sini ayah bunda sekalian barangkali ada yang baru belajar, tapi agak pasti lumayan agak rumit ya, karena kita sedang membahas matan, gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada beberapa pertanyaan dari ayah bunda, silakan nanti disiapkan terlebih dahulu. Nanti ada sesinya setelah jeda ya. Baik, nah di sini sepilkan sedikit sebelum kita jeda ya. Yang ketiga, wathani. Nah, di sini afwan. Wathalithu iqlab. Nah, ya, pernah mendengar iqlab ayah bunda? Pernah, pasti ya. Pernah mendengar iqlab. Dan insya Allah kita akan bahas selepas jeda gitu ya. Insya Allah ya bunda sekalian, insya Allah ini meskipun kita kok baru sebentar nggak apa-apa ya. Yang penting semangatnya pertahankan dan insya Allah mudah-mudahan kita belajarnya selalu merasakan tidak puas dalam belajar gitu ya. Merasa kehausan atau kelaparan dalam belajar insya Allah ya. Siap insya Allah di pembahasan yang berikutnya setelah ini kita akan memasuki ke bab iqlab dan ini insya Allah sangat menarik sekali. Ayah bunda tetap stay, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini. Silakan Ustaz Cecep, barakallahu fikum. Syukran, afwan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Ari Abdullah yang mana alhamdulillah sudah memaparkan materinya yang begitu jelas. Jazakallahu ahsanal jaza. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali sesuai instruksi Ustadz Ari yaitu pembahasan iqlab. Nah, setelah informasi-informasi disampaikan ya. Baik ya bunda, sebelumnya kita akan melanjutkan, izinkan saya men-sharekan beberapa informasi ya terkait dengan kelas private yang insya Allah melalui video yang sudah dibuatkan oleh guru kita Ustadz Ari Abdullah ya. Mari kita simak bersama-sama ayah bunda sekalian. Akan ditunggu sebentar ya bunda ya. Ya, dilanjutkan dulu saat sebentar. Oh, siap ya. Terima kasih Ustadz ya. Alhamdulillah sudah memaparkan materinya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ari Abdullah mudah-mudahan bernilai ibadah dan mudah-mudahan juga kita semuanya bisa memahaminya. Insyaallah paham ya ayah bunda semuanya? Insyaallah paham ya. Nah, insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh guru kita yaitu tentang iqlab ya, iqlab. Insyaallah ya. Itu bagian dari nun mati ya. Sambil kita menunggu video yang insyaallah di-sharekan oleh admin, insyaallah saya akan memberikan informasi. Ini sudah hadir ya.
Insyaallah nanti sesudah video saya warahmatullahi share. wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda. Ja, sa, jasa, abata, fa, jajaha, khodadada, rara, abata. Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya, beserta pengulangan huruf, beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin, di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran, tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunahnya, kolkolahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar, dari mulai mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, kolkolah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah, fath, dana, daununa, Ibrahima, sami'un, alimun, Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin makomat. Kenapa disebut tahsin dan makomat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian. Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunahnya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program tahsin makomat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal, dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program tahsin makomat ini. Dan catatan, insya Allah kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan, dan yang sudah kami susun yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi, fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunahnya, kolkolahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak. Alhamdulillah bacaannya lancar, Masya Allah. Miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah, betul. Tadi tidak terbaca panjang, sehingga ummiyuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi, program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan, kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging,
akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu diantaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar. Jadi, terbayang tidak ayah bunda akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda. Senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, demikian informasi kelas privat yang sudah di-sharekan melalui video dari guru kita yaitu Ustadz Ari Abdullah. Nah, bagi ayah bunda sekalian yang ingin ikut kelas privat ya, silakan kita fokus terlebih dahulu ya. Bagi ayah bunda sekalian yang ingin ikut kelas privat, alhamdulillah di malam hari ini kami akan membuka kelas privat, yaitu pertama kelas tikror dan kedua kelas tahsin ya. Silakan dicatat terlebih dahulu ya bunda semuanya. Yang pertama kelas tikror khusus untuk akhwat, berarti khusus untuk bunda-bunda semuanya ya. Yang kedua kelas tahsin tajwid. Nah, untuk jadwalnya semuanya di hari Senin ya. Yang pertama Senin siang, yang kedua Senin sore. Senin siang yaitu khusus untuk kelas tikror untuk akhwat ya. Kelas siang yaitu dari jam 13.00 sampai jam 14.30 ya. Dan yang kedua yaitu kelas tahsin tajwid. Nah, untuk kelas tahsin tajwid jadwalnya itu di Senin sore jam 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan sampai ayah bunda semuanya salah kelas ya. Kalau kelas tikror berarti kelas khusus untuk ayah bunda semuanya yang belajarnya masih dasar. Belajar masih bagaimana menyambungkan satu huruf, menyambungkan dua huruf. Nah, bagaimana cara mengetahui dari huruf-huruf tersebut. Kalau untuk kelas tahsin, yaitu ayah bunda yang membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, tajwidnya belum sempurna. Nah, itu kelas tahsin ya. Jadi jangan sampai salah kelas. Ada kelas tikror dan juga kelas tahsin. Kelas tikror khusus untuk akhwat yaitu Senin siang di jam 13.00 sampai jam 14.30 dan kelas tahsin tajwid Senin sore 16 jadwalnya waktunya 16.00 sampai 17.30 dan ini khusus di hari Senin ya. Jadi ayah bunda semuanya silakan ini cepat-cepatan ya dikarenakan cuman di hari Senin ya. Dan untuk ayah bunda semuanya yang ingin mengikuti kelas private ini silahkan bisa langsung diklik ya, diklik link yang insya Allah disediakan oleh admin di kolom komentar ya, insya Allah akan di-sharekan oleh admin di kolom komentar. Silakan ayah bunda semuanya klik. Kalau ayah bunda mau kelas tikror silakan diklik kelas tikrornya. Kalau kelas tahsin silahkan diklik kelas tahsinnya. Dan jangan lupa juga waktunya jangan sampai keliru ya. Untuk kelas tikror akhwat tadi siang jam 13.00 sampai 14.30. Untuk kelas tahsin tajwid Senin sore 16.00 sampai 17.30. Nah itu ya. Silakan ayah bunda semuanya ya. Ini cepat-cepatan dikarenakan kuotanya terbatas ya. Kuotanya terbatas dan juga kelas private itu kebanyakannya
paling 12 orang ke bawah ya. Jadi tidak akan terlalu banyak. Jadi nanti ketika misalkan kuotanya habis, maka ayah bunda bisa mencari waktu-waktu yang lain ya. Silakan, sudah di-sharekan oleh admin di kolom komentar, silakan klik linknya. Kalau mau kelas tikror silakan, ataupun kelas tahsin silakan ya. Baik ayah bunda semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya, silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dan insya Allah untuk pertanyaan saya batasi terlebih dahulu ya, insya Allah mungkin 3 orang, dikarenakan kalau terlalu banyak nanti materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari mungkin waktunya akan sedikit ya. Insya Allah saya batasi 3 orang, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan ayah bunda semuanya. Silakan, atau kita lihat terlebih dahulu di kolom komentar ya, barangkali ada pertanyaan di kolom komentar. Oh belum ada ya. Silakan ayah bunda semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada ya, insya Allah kita langsung kembalikan lagi kepada guru kita Ustadz Ari Abdullah. Dan bagi ayah bunda semuanya yang ingin bertanya yang lain ya, biar nanti misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada ganjalan ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja kepada admin. Ada admin Kang Tian dan juga ada Teh Syifa insyaallah ya. Insyaallah ayah bunda semuanya, kita kembalikan lagi untuk pembahasan di malam hari ini, yaitu nun sakinah kepada Ustadz Ari Abdullah, waqtan wa mahalan mufaddalan alaih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, masya Allah ya. Ini alhamdulillah kita pun juga ayah bunda sekalian sekedar menyambung informasi, sudah kita sediakan juga slot-slot yang insya Allah kelas-kelas yang mudah-mudahan cocok waktunya, dan selebihnya nanti silakan ayah bunda sekalian untuk menghubungi admin saja biar nanti waktunya efektif ya. Baik ayah bunda sekalian, kita sedikit sepilkan materi dulu ya, pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Sekarang kita mau bahas apa ayah bunda? Membahas iqlab. Oke. Siap. Nah, ini menarik sekali ayah bunda ya untuk berkaitan dengan iqlab, karena ada 3 cara baca yang perlu kita ketahui ya. Baik, kita akan mulai di sini, kita lihat ya. Watsalitsul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, ya. Di sini ada beberapa catatan ayah bunda sekalian ya. Kira-kira iqlab itu apa ayah bunda? Secara bahasa dulu deh, secara bahasa. Mengganti. Secara bahasa. Mengganti. Atau ada juga istilah yang lain, ada arti yang lain adalah memalingkan, gitu ya. Memalingkan atau menukar, gitu ya, masya Allah ya. Nah, berarti iqlab ini menukar. Kalau keterangan yang disusun oleh guru kami yaitu Ustadz Laili Fadli, beliau mengatakan di sini, dan hukum nun mati ini terjemahnya ya. Ini secara terjemah lengkapnya. Dan hukum nun mati dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Nah, ini sudah istilahnya kalau di mushaf Al-Quran itu sudah ditafsirkan gitu ya. Nah, yaitu ketika bertemu ba, maka cara membacanya berubah menjadi mim. Makanya di sini watsalitsul iqlabu indal ba'i ya, bertemu dengan huruf ba, miman bigunnatin ma'al ikhfa'i, dengan merubah menjadi mim dengan mendengungkan serta dibaca dengan samar ya. Nah, ini sering disebut iqlab atau qalb ya, sering disebut juga qalb. Secara bahasa berarti mengubah sesuatu atau membalik. Sedangkan secara istilah iqlab adalah mengubah, membalikan bunyi gitulah ya, membalikan bunyi nun mati dan tanwin menjadi bunyi mim. Nah, huruf iqlab hanya satu, yaitu huruf ba saja gitu ya. Nah, biar tidak bingung ayah bunda, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Jadi iqlab itu kan nun mati atau tanwin ya, nun mati atau tanwin. Nah, ini kan sebetulnya tanwin juga kan bunyinya nun. Betul tidak? Contoh ya. Di sini ada min,
Nah, lagi-lagi min nih ya yang jadi sasarannya. Min, terus di bawah pun juga min. Apa kira-kira sama tidak bunyinya? Sama. Sama ya. Yang atas min, yang ini pun juga min. Berarti nun sukun atau tanwin bunyinya sama gitu ya. Nah, jadi ayah bunda sekalian, nun sukun ini diganti ataupun dirubah atau diubah tadi ya, diganti, dipindahkan menjadi mim sukun. Maka nanti pada intinya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba itu nanti cara bacanya jadi ikhfa sapawi. Karena ikhfa sapawi itu apa? Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, tapi kita bahasnya iqlab dulu ya. Kita bahasnya iqlab dulu ya ayah bunda sekalian. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa cara baca, ada 3. Saya sebutkan 3 ya. Yang pertama, nah ini boleh dicatat nih ya. Oke, sebentar saya hapus dulu yang ini. Yang pertama adalah intibaqo atau yang sering kita sebut itbaq gitu ya. Nah, cuman dari segi penulisan seperti ini, Afwan, kita tulis dulu intibaqo ya. Intibaqo. Itu ya, intibaqo. Terus yang kedua, ini mohon maaf tulisannya kurang bagus ya. Yang penting bisa terbaca dulu ya. Oke, yang berikutnya adalah infiroj atau furjah yang sering kita sebut furjah. Makanya di sini ada infiroj. Itu ya. Infiroj. Nah, gitu. Bunda ya. Terus yang ketiga ada yang tahu tidak di sini? Ada yang tahu, ayah bunda? Talamus. Nah, pernah mendengar istilah talamus? Enggak. Nah, ini ya, talamus. Talamus. Nah, gitu ya, talamus. Atau iltimas. Nah, pernah saya menyebutkan iltimas, ya. Nah, ayah bunda sekalian, kita bagi 2 dulu nih. Ya, kita bagi 2 dulu. Kalau ini dari segi pengucapan, ya, pengucapan. Nah, kalau yang ini nanti dari segi apa ya? Bisa memasuki, oke, nggak usah pakai judul dulu lah ya. Nah, di sini saya tuliskan kembali ada miman yang tadi ya. Ada miman menjadi mim. Ada miman. Terus berikutnya ada bigunnah. Ada gunnah berarti ya. Bigunnah. Ya. Bigunnah. Oke, terus yang ketiga ikhfa. Ada ikhfa. Afwan. Ikhfa, ya. Ada ikhfa. Nah, ini ayah bunda. Oke. Yang pertama, nah, ayah bunda sekalian, jadi kalau kita perhatikan dari segi cara baca itu ada 3. Jadi ada sebagian guru menyampaikan ini sebagai pilihan saja, ya. Nah, intibaq itu adalah menempelkan dua bibir, ya, menempelkan 2 bibir. Oke, ini intibaq. Berarti ketika kita membaca kalimat ini, misalkan kita tulis saja di sini ada min, ada huruf ba gitu aja deh ya, biar lebih mudah. Ba'di. Nah, ini ya. Ba'di. Nah, di sini ayah bunda sekalian, kalau kita menggunakan cara baca intibaq, berarti ditempelkan. Mim ba'di. Berarti nanti bunyinya ke mim langsung ya. Bunyinya ke mim langsung. Ini perhatikan, nanti saya akan coba gambarkan secara visualnya ya. Oke, berikutnya ketika dibaca infiroj atau yang sering kita sebut apa? Furjah gitu ya. Yang sering kita sebut furjah atau infiroj itu adalah merenggangkan. Jadi mulutnya tidak terlalu menempel, tapi merenggangkan, ada udara yang masih keluar. Nah, bagaimana caranya atau segimana ukurannya nanti kita bahas ya. Nah, berarti kita bacanya
merenggangkan atau tidak menempelkan dua bibir kita, tapi sedikit ya. Terus berikutnya ada talamus atau iltimas, yaitu menempel tapi tidak bertenaga gitu ya. Nah, sekarang ayah bunda sekalian, di sini ada bagian-bagiannya. Kita bisa memeriksa ya. Kalau kita menggunakan intibak, menempelkan dua bibir. Nah, kira-kira di antara ini, di antara di antara mim, gunnah dan ikhfa, yang mana yang mendekati? Ya, kita coba ayah bunda, kita tes ya. Misalkan saya menggunakan cara baca intibak, berarti menempelkan dua bibir. Mim ba'di, kira-kira mana yang mendekati ayah bunda? Ini saya dikasih nomor 1, 2, 3. Kira-kira yang mendekati yang mana? Kalau nomor betul, nomor 1. Nah ya, menempel berarti hanya miman gitu ya. Gunahnya ada tidak? Gunahnya ada. Berarti ada mim, ada bi gunnah gitu ya. Ikhfanya ada tidak? Ikhfanya? Gak ada. Oke, nah berarti yang iklab yang intibak ini yang tidak ada itu adalah ikhfa. Nah ya, ikhfa gitu ya. Nah ini biar kita bisa mengukur. Terus berikutnya, kalau kita menggunakan infiroj atau yang sering disebut furjah, yaitu tidak menempel tapi tidak juga lebar, tapi sedikit ada jarak atau untuk udara keluar gitu ya. Jadi sehingga nanti ketika kita membaca seperti ini, miu ba'di, kira-kira mimnya terdengar tidak? Miman. Tidak. Kurang terdengar, berarti di sini kurang terdengar. Gunahnya ada tidak? Gunahnya ada, ya. Ikhfanya ada? Ada. Nah, ikhfanya ada. Berarti yang kedua ini, yang infiroj, itu yang tidak ada atau yang tidak terdengar adalah miman. Ya. Mimnya tidak nampak. Ya, tidak jelas mimnya. Oke. Oke, berikutnya ada bacaan atau cara baca talamus. Kalau talamus itu menempel bibirnya tapi tidak bertenaga ya. Nah, ini dengar saja dulu ya. Yang penting ayah bunda sekalian mendengar dan menyimak dulu. Nanti saya akan gambarkan visualnya. Dikarenakan ini harus menggambarkan visual dengan jari ataupun nanti dengan gambar gitu ya. Nah, kalau saya baca seperti ini. Min ba'di, diperhatikan. Min ba'di, kira-kira mimnya terasa tidak? Ada tidak nuansa mimnya? Tidak ada. Saya ulangi. Min ba'di, min ba'di, kira-kira terasa tidak mimnya? Sedikit. Sedikit. Berarti masih masuk ayah bunda. Masih masuk ke mim ya. Mimnya ada. Terus berikutnya mim ba'di, gunahnya ada? Ada. Gunahnya ada. Berikutnya mim ba'di. Tadi ayah bunda mendengar, aduh, apa ya? Ini sama tapi mimnya juga ada. Nah, berarti ikhfanya juga ada. Berarti yang masuk secara keseluruhan adalah iltimas, gitu ya. Atau talamus. Tapi ini bukan secara mutlak harus talamus. Tergantung nanti ayah bunda biasanya bagaimana kalau kita misalkan bertalaki dari beberapa guru, nanti akan berbeda-beda. Tapi kalau ada beberapa guru yang menyampaikan bahwa ini sebagai pilihan saja. Ayah bunda mayoritas yang saya dengar itu menggunakan yang mana? Yang 1, 2 atau yang 3? Yang satu, ya. Dikarenakan lebih mudah ya, lebih mudah ya, ditempelkan saja mim ba'di, ditempelkan aja. Jadi yang adanya adalah miman bi gunnah. Sedangkan kalau kita lihat dari redaksi yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri adalah miman bi gunnatin ma'al
Ikhfa'i. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda sekalian ingin menggunakan redaksinya dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, berarti harus yang mana ayah bunda? Harus Yang Furja. yang furjah berarti yang ikhfa saja, mimnya tidak terasa, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba. Ini secara apa namanya sesuai talaki saya, gitu ya. Nah, gini ayah bunda, kita perhatikan. Saya akan coba gambarkan seperti ini ya. Oke, insya Allah kita akan coba gantikan terlebih dahulu kameranya. Nah, insya Allah. Nah, ini kan dari segi apa namanya pembahasan yang tadi, ya. Dari segi pembahasan yang tadi. Nah, gini ayah bunda. Ini saya gambarkan dengan jari saja ya, Afwan, dengan jari saja nih, gini. Nah, ayah bunda sekalian, kalau misalkan kita menggunakan yang intibak, berarti ini betul-betul nempel sekali ya, betul-betul nempel sekali. Mim ba'di nempel banget. Ya, ini sebetulnya bisa saja dengan apa bibir saya. Nah, cuman agak kurang enak ya, gini aja lah ya. Gini aja, pakai apa jari saja ya, insya Allah. Nah, ayah bunda sekalian kita lihat, kalau intibak berarti yang ini ditempelkan secara bertenaga. Coba, ayah bunda coba latih ya. Ini mohon afwan juga kalau apa namanya ayah bunda tidak usah on-kan mikrofon, tapi rasakan. Mim ba'di ya, rapatkan betul-betul merapat. Oke? Itu yang pertama, bisa dipahami ayah bunda? Boleh berkomentar dulu. Yang intibak bisa ya. Ini paling mudah, yang intibak paling mudah. Oke? Terus yang kedua, biar lebih mudah lagi, yang kedua kita masuk yang ketiga dulu. Yang talamus dulu ya, yang talamus dulu. Kalau yang talamus harus ada masuk miman, ada mimnya, ada gunahnya, ada ikhfanya. Nah, kalau yang talamus nempel, tetap nempel, tapi tidak gini. Gitu ya. Bisa digambarkan nih. Ini nih ya. Kalau intibak berarti gini, ditekan ya. Nah, ditekan bertenaga. Kalau iltimas atau disebutnya talamus itu tidak bertenaga. Nah, gini nih. Bisa kerasa gak? Bisa ya? Ini ditempelkan. Ini masih nempel. Cuman enggak bertenaga. Ya, maka dibacanya mim ba'di. Kira-kira di bibir ayah bunda terasa bergetar tidak? Bergetar ya? Bergetar. Nah, coba yang dirapatkan dulu. Yang dirapatkan dulu. Mim ba'di. Kalau yang dirapatkan itu bergetarnya enggak kerasa. Malahan nempel banget ya. Sekarang ditempelkan dulu bibirnya, ayah bunda ya. Ditempelkan tapi agak dikurangi sedikit. Nah, segini tuh. Ya. Jadi dibacanya mim ba'di. Silakan. Oke. Sekarang kita masuk ke furjah atau infiroj, yaitu nah, segini nih, ayah bunda Oke. Nempel tidak? Tidak nempel, tapi sedikit renggang. Nah, ya. Betul, ya. Ya. Ayah bunda sebutkan gini dulu. Yang ini apa berarti? Yang ini apa? Intibak. Yang ini? Yang ini? Gitu. Minimal itu dulu ya. Minimal ayah bunda bisa mengetahui itu dulu. Nah, minimal mengetahui itu dulu ya. Kalau yang dirapatkan berarti intibak. Kalau yang tidak dirapatkan tapi tidak bertenaga, talamus. Kalau renggang sedikit, segini tuh. Nah, gitu ya. Ada infiraj atau yang sering disebut furjah. Maka dibacanya mim. Nah, nih, lihat Bu, Pak ya. Mim ba'di mim. Ada ya? Ada tuh ya. Jadi ini masuknya ke ikhfa. Berarti ikhfanya ada, gunahnya ada, tapi mimnya tidak terasa. Berarti itu nanti masuknya ke mana tadi? Masuknya ke infiraj. Gitu. Kurang lebih ya pembahasan iqlab. Alhamdulillah ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan. Nah, ini ya. Jadi insya Allah ada beberapa settingan
terbaru dari Sobat Ngaji. Sebetulnya settingan ini tidak semua di studio ya, tapi mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa di semua studio settingannya seperti ini. Jadi nanti kalau ayah bunda belajar makhraj bisa seperti ini ayah bunda ya. Sepertinya menarik juga kalau seperti ini ya. Kita lihat coba. Dulu kita memerlukan apa ayah bunda? Memerlukan anatomi ataupun seperti peragaan ya gitu ya, peragaan. Nah, kita sudah dicoba settingannya seperti ini. Nah, jadi insya Allah nanti kalau misalkan kita menggunakan makhraj, kita bisa menggunakan berupa tab ataupun iPad ya, yang bisa kita peragakan seperti ini. Nah, ayah bunda kalau misalkan ada yang mengajar, ini lebih ini nih ya, bisa digunakan. Ini ujung lidah ya, kita bisa menjelaskan ujung lidah dan kita bisa menjelaskan gigi seri atas, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan huruf kira-kira misalkan huruf nun mati, kira-kira gimana ya bunda? Ujung lidah ya, ujung lidah menempelnya kemana? Langit-langit. Langit-langitnya yang mana kira-kira? Atas. Yang ini atau yang ini? Yang dalam. Yang mana? Yang gusi gigi seri atas atau langit-langit? Gusi. Gusi gigi seri atas. Nah, kira-kira ya bunda kalau belajar sepertinya enak gak peragaannya? Enak sih. Nah, jelas ya. Nah, seperti nanti ini sebetulnya lebih enak gini ya. Afwan, ini saya juga sudah menggunakan tripod sebetulnya ya, dengan menggunakan di sini. Jadi nanti ditembaknya di sini. Afwan, ya. Oke. Nah, kita coba lagi. Ini kita sarankan juga kepada ayah bunda, barangkali kalau misalkan ayah bunda mengajarkan di media online bisa menggunakan. Nah, ini ya. Nah, jadi biar lebih jelas ya. Ada gigi seri atas, gigi geraham seperti huruf dod, ayah bunda di sini bisa bisa merasakannya ya. Nah, ini gigi geraham atas nih. Ini namanya gigi geraham atas. Nah, gigi geraham atas nanti ayah bunda bisa menempelkan pinggiran lidah ini. Pinggiran lidah ini kan kalau huruf dod berarti di ujung ya. Di ujung itu di sini berarti. Di ujung ini ya. Ujung lidah sampai pangkal. Sampai pangkal lidah. Kira-kira pangkal lidah yang mana nih? Belakang. Nah, kita lihat. Nah, di sini nih. Sampai belakang ini ya. Pangkal lidah dan ditempelkan ke gigi geraham atas. Nah, di sini itu huruf dot ya, harus nempel nih dari ujung sampai dalam itu ditempelkan ke sini. Nah, itu seperti itu barangkali ya. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, ini sebagai sebagai rasa syukur kami juga, alhamdulillah. Kira-kira suara saya jelas ayah bunda ya? Suara saya jelas. Nah, kira-kira kamera wajah saya buram tidak ayah bunda? Jelas. Buram tidak jelas ya, alhamdulillah. Jelas. Nah, alhamdulillah ya. Kira-kira pengen tidak ayah bunda semua kelas di Sobat Ngaji nih semuanya gini? Masya Allah ya, semuanya gini pengen ya, kita pun juga pengen ya. Oh ya, alhamdulillah. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah. Sedikit informasi dan juga sharing juga, alhamdulillah ini. Dari mulai kita punya kursi, terus mikrofon yang insya Allah luar biasa. Ini dengan kualitas yang high, dan tentunya ini salah satu diantaranya ikhtiar kami untuk memaksimalkan biar belajar ayah bunda nyaman dan juga jelas ya. Meskipun ayah bunda terkadang suka luplep gitu ya, nggak apa-apa ya. Lebih baik kita mendengarkan yang luplep daripada ayah bunda mendengarkan yang luplep gitu ya. Oke, insya Allah ya. Insya Allah itu aman ayah bunda ya. Jadi insya Allah ini salah satu ikhtiar kami. Dan alhamdulillah ini sebagai fasilitas dari Sobat Ngaji ini, dari mulai studio, backgroundnya kan pada baru-baru ya, lampunya juga, terus tampilan, dan tidak hanya di studio. Ini di studio Ciganitri ya kalau yang ini. Jadi studio kami di di Bandung itu ada sekarang itu bisa nambah 2 termasuk ini ya. Termasuk upgrading yang di studio Ciganitri. Kalau di kantor 2, terus nanti insya Allah nambah 2 lagi. Nah, itu alhamdulillah ayah bunda sekalian, semua ini atas support dari ayah bunda ya. Dan juga saya pun juga ingin mengenalkan juga kepada ayah bunda, dan saya juga mohon izin
Dan juga kita doakan bersama-sama ibunda kami. Saya akan coba panggil ibunda kami dan insya Allah kita akan sharing sedikit, kira-kira ada tidak ya? Ibunda hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, gimana ibunda? Alhamdulillah, sehat Masya Allah, sehat-sehat ya. Di Jakarta gimana, sehat di Jakarta? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik ibunda sekalian, saya sangat bersyukur dan tentunya ini rasa syukur kita juga, rasa syukur kami Sobat Ngaji beserta tim bisa memberikan fasilitas terbaik untuk ayah bunda. Dan salah satu di antaranya saya termotivasi kepada ibunda yang tentunya senantiasa mensupport Sobat Ngaji. Salah satu di antaranya ini kita doakan kepada Ibunda Fadlun untuk sehat selalu ya, berkah selalu, dan juga insya Allah kita barangkali bisa silaturahmi kepada Ibunda ya nanti ke sana ya. Ahlan wa sahlan ya. Masya Allah. Baik. Saya sedikit ingin berkomentar ini atas kajian malam ini, Masya Allah. Saya bersyukur bahwa bisa ikut dalam kajian ini. Yang saya lihat atau yang pernah saya ikuti, belum pernah ada anggota sebanyak anggota Sobat Ngaji yang begitu istiqomah mengikuti pelatihan atau mengikuti kajian dari ustadz-ustadz yang ada di Sobat Ngaji. Masya Allah. Saya juga sudah keliling, belum pernah ada saya lihat anggotanya itu sampai mendekati 200. Masya Allah. Kenapa? Karena memang saya lihat dalam Sobat Ngaji ini anggotanya itu atau yang ikut benar-benar diberi kebebasan ya. Tidak mau membuka mikrofon boleh, tidak mau membuka video boleh, kemudian pelatihannya juga bahasanya lugas, bahasanya santai, mengikuti kemauan-kemauan anggota ini yang sebenarnya hanya masih diraba-raba saja nih seperti apa. Tetapi memang kita ini selalu mencari mana sih pengajian ini atau yang membelajarkan membaca Al-Quran ini yang nyaman buat ibunda dan ayah dan bunda yang ada di sini gitu ya. Jadi memang tentunya ayah bunda di sini menilai sendiri bagaimana kualitas guru yang ada dalam Sobat Ngaji. Dan di samping gurunya juga berkualitas, nyaman sekali kita mengikuti tata bahasanya, mengikuti cara mengajarnya. Itu yang membuat Ustadz bisa lihat bahwa ini ratusan, tidak gampang mengumpulkan orang sebanyak ini dalam waktu yang malam, yang biasanya orang udah pada capek duduk. Banyak banget di luar sana ayah dan bunda itu duduk-duduk aja, nggak mau belajar. Tetapi Masya Allah, Allah memberikan dorongan hati kita untuk ikut bersama-sama Sobat Ngaji belajar. Dan saya bersyukur ada di antara anggota Sobat Ngaji yang tentunya malaikat rahmat itu akan turun dengan besarnya taklim kita ini. Dan beda tentunya dengan taklim-taklim yang tidak sebanyak ini anggotanya. Saya bersyukur Ustadz Ari, Masya Allah saya berada di dalam sini. Alhamdulillah ayah bunda insya Allah kita bersama-sama mensupport Sobat Ngaji agar kita sama-sama bisa mempelajari, membaca dengan baik Al-Quran, Masya Allah. Kalau kajian-kajian umum itu banyak kita bisa dapat, tetapi yang mengajarkan satu huruf demi satu huruf itu tidak banyak. Dan Alhamdulillah saya temukan di Sobat Ngaji dan sama seperti ayah dan bunda yang lain rasakan. Alhamdulillah. Demikian dari saya Ustadz. Oke, syukron ibunda ya. Alhamdulillah. Ini salah satu ibunda kami yang tentunya memperhatikan fasilitas kita juga ya. Jadi beliau ingin memberikan biar ayah bunda yang lainnya mendengarnya dengan jelas ya. Makanya ini salah satu di antaranya. Sebetulnya alhamdulillah kita juga banyak sekali yang support ya, dari peralatan semuanya ini bukan dari kami ya, semuanya dari ayah bunda, termasuk dari ibunda ibunda yang memberikan fasilitas ini ya sebagai supportnya, dan kami gunakan, dan saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran, dan kami maksimalkan, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan menjadi jariah untuk ibunda Fadlun ya. Syukron ibunda, insyaallah mudah-mudahan kita
bisa kembali berkumpul, dan saya juga nanti insya Allah kita agendakan bareng-bareng, barangkali tidak hanya saya dan tim gitu ya. Nanti ayah bunda di sini ada yang di Jakarta, kita kumpul bareng-bareng. Tapi entah kapan, kami pun juga sedang merencanakan, bahkan mohon doanya juga, kita sedang merombak ataupun mengkoreksi modul makhraj, dan insya Allah lebih lengkap nih ya, lebih lengkap karena modul makhraj yang sudah kami bikin afwan, dan juga banyak kekeliruan juga. Jadi mohon dimaklum karena cetakan pertama mungkin belum ada pengalaman, ya pengalaman pertama ya gitu ya. Jadi saya pun juga pengalaman pertama membuat modul ataupun buku di Sobat Ngaji, salah satu di antaranya modul makhraj ya. Dan alhamdulillah atas koreksian masukan dari ayah bunda kita akan maksimalkan gitu ya. Syukron ibunda, mudah-mudahan selalu sehat selalu, barokah selalu, dan insya Allah terima kasih segala supportnya. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi juga untuk kepada yang lainnya untuk senantiasa kita memaksimalkan bersama-sama ya. Jadi ini motivasinya tidak hanya untuk Sobat Ngaji kualitasnya bagus. Barangkali nih ayah bunda di sini juga ada suaranya yang bagus karena mikrofonnya, studionya misalkan ya, tapi memang tidak wajib sih ya ibunda ya. Tapi kita maksimalkan saja biar nanti belajar mengajarnya juga insya Allah kita maksimal. Apalagi kita punya program talaki ya. Kalau talaki itu kita sarankan, bahkan saya pun juga sudah membuat video untuk ayah bunda memaksimalkan suara, karena untuk talaki itu tidak bisa dengan suara yang memang kurang jelas. Apalagi tadi saja kita membahas iltimas, furjah, dan juga itbak, itu betul-betul harus jelas sekali gitu ya. Oke, syukron ibunda sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya minggu kemarin tidak ya? Iya Ustadz, afwan. Gak apa-apa, insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah sangat senang sekali bisa hadir Ibunda Fadlun untuk pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa, tidak hanya Ibu Fadlun, di sini pun juga banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sudah ratusan ya jamaah kita, dan insya Allah semuanya kita doakan semuanya sehat insya Allah ya. Syukran Ibu Fadlun, afwan ya. Kita lanjutkan kembali ya ayah bunda sekalian. Oke. Siap. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, maka dari itu nanti insya Allah ada bagian-bagian hukum nun mati atau tanwin yang akan kita praktekkan secara bacaan ya. Tidak hanya memahami tadi dari segi makna ya. Berarti tadi apa? Kita ulangi, iklab itu apa ayah bunda? Iklab atau kolab ya, memindahkan ya. Di sini ada nun mati ya, nun mati menukar dengan mim. Nah, berarti nanti kalau nun mati ditukar dengan mim, maka akan terjadi mim sukun bertemu huruf ba gitu ya. Kalau mim mati bertemu huruf ba, apa hukumnya? Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Siap, kita ulangi. Kalau bacaan iklabnya dirapatkan apa namanya? Intibak. Kalau misalkan kita renggangkan, nah segini ayah bunda. Intiraj. Intiraj atau furja. Kalau kita tempelkan tapi tidak bertenaga, talamus. Minimal di situ ya. Minimal ayah bunda bisa mengenal di situ dulu. Nanti kalau sudah mengenal tinggal praktekkan aja ya. Tapi pasti ada yang merasakan Ustaz saya susah. Ambil saja yang mana kira-kira? Yang rapat, yang samar, atau yang bersentuhan? Yang rapat. Ya. Nah, talamus itu adalah bersentuhan ya. Seperti huruf fa ayah bunda. Kalau huruf fa ayah bunda tidak ditempelkan. Ingat ya, bedakan yang nempel dan yang bersentuhan. Kalau iltimas atau talamus itu bersentuhan, seperti huruf fa itu bersentuhan. Kalau ditempelkan nggak akan ada suara. Coba tempelkan gigi seri atas, ditempelkan ke perut bibir bawah. Tempelkan dengan bertenaga. Susah, nggak ada ya, nggak akan ada yang keluar. Makanya talamus kita menyentuhkan perut bibir bawah menempel ke gigi seri atas. Termasuk iklab, menempelkan antara dua bibir atas, antara bibir atas dan bibir bawah ditempelkan tapi tidak bertenaga, tapi sedikit. Gitu ya. Nah, sedangkan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini yaitu berkaitan dengan ikhfa'u bigunna, terus ada ikhfanya miman bigunnatin ikhfa. Ya, ada mim,
ada gunnah, ada ikhfa. Nah, ya berarti yang mendekati adalah talamus, gitu ya. Bagaimana Ustaz kalau misalkan kita menggunakan yang dirapatkan, boleh tidak Ayah Bunda? Boleh, gitu ya. Dikarenakan itu salah satu cara membacanya. Nah, cuman tergantung Ayah Bunda memilih apa, mau milih yang dirapatkan, yang disamarkan, atau yang bersentuhan. Kira-kira yang mudah, yang paling mudah yang mana nih Ayah Bunda? Yang paling mudah yang mana nih kira-kira? Dirapatkan. Ya soalnya ada peserta kepada saya bilangnya gini, Ustaz, sudahlah saya yang dirapatkan saja, monggo nggak apa-apa ya, tapi nanti coba latihan yang tidak dirapatkan ataupun yang bersentuhan. Itu aja barangkali Ayah Bunda sekalian untuk pembahasan. Sebetulnya pembahasan kita masih panjang ya, tapi insya Allah Ayah Bunda sabar terlebih dahulu, kita sedikit demi sedikit, dan insya Allah pembahasan kita biar detail ya. Yang penting satu hukum pada malam hari ini adalah idghamun bil afan wasalisu iqlab. Nah di sini ya, wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ada mimnya, ada gunnahnya, ada ikhfa. Tapi Ayah Bunda pun juga boleh kalau misalkan hanya mim dan gunnahnya saja. Ada juga yang ikhfa dan gunnahnya saja. Ada yang tiga-tiganya, berarti talamus, mimnya ada, gunnahnya ada, ikhfanya ada. Seperti itu ya. Dalilnya adalah wathalitsul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nanti kita menemukan juga warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Dan hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah ikhfa, yaitu ketika bertemu dengan sisa huruf dari huruf hijaiyah selain idhar, idgham, dan iqlab. Wajib mengikuti hukum-hukum bacaan menurut yang utama para ulama ahli qiraat. Ini sesuai kesepakatan para ulama ya. Jadi ikhfa artinya menyamarkan bacaan nun mati atau tanwin sehingga suara berada di antara suara nun mati dan nun mati atau tanwin dan huruf setelahnya. Makanya di sini ada nanti mim mati bertemu ba, termasuk ikhfa syafawi yang cara bacanya sama dengan iklab. Jadi lebih jelasnya gini Ayah Bunda ya. Kalau iklab itu nun matinya ini kita nun mati saja ya. Nun matinya diganti menjadi mim, berarti di sini ada pertemuan mim mati bertemu dengan ba. Sedangkan ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba gitu ya. Syafawi itu apa tadi? Syafawi itu adalah ini bibir ya. Dua bibir itu syafawinya. Sedangkan ikhfa itu samar. Makanya dari itu menyamarkan di antara dua bibir atau bibir atas dan bibir bawah. Seperti itu Ayah Bunda. Siap, kita masuk ke pembahasan tanya jawab. Barangkali sepertinya 2 orang saja ya, karena waktu kita terbatas. Silakan, barangkali Ayah Bunda ada yang mau ditanyakan. Boleh Ustaz Cecep bisa dibantu. Kita prioritaskan yang belum pernah bertanya ya. Yang sudah bertanya kita akan ya. Oke, silakan Ibu Afwan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rohayati dari Ibu Rohayati. Bandung. Oh, dari Bandung. Bandung mana, Bu? Iya. Sejarah yang kemarin Ustaz, yang kemarin talakti. Oh, gitu. Masya Allah. Ternyata. Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillah. Iya. Oke, silakan Bu. Ya, mau nanya ini perbedaan ikhfa yang akrob sama abad, panjangnya itu beda apa sama Ustadz? Nun mati menghadapi tatoda sama nun mati atau tanwin menghadapi kop sama kap itu panjangnya sama apa beda? Oke, siap. Mungkin gitu aja. Ya. Oke, alhamdulillah, syukran. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau misalkan istilah panjang itu mad. Ya, istilah panjang itu mad. Kalau istilahnya dengungan itu gunnah berarti ya. Berarti jarak dengungan. Barangkali itu yang perlu dikoreksi, Bu ya. Jarak dengungan. Jadi bukan panjangnya dengungan, tapi lebih tepatnya adalah jarak. Sebetulnya sama saja ya, panjang juga jarak, tapi panjang itu lebih enak diterapkan untuk mad gitu ya. Nah, sedangkan ada ikhfa akrob, ada ikhfa ausat, ada ikhfa abad gitu ya. Kita artikan dulu. Ikhfa akrob apa?
Dekat berarti ya. Nah, dekat dari apa? Makhraj nun. Dekat dengan huruf nun, ya, dekat dengan hukumnya. Kan nun mati atau tanwin. Berarti tanwin juga kan nun mati. Itu pertama dulu ya. Akrob. Nah, terus kalau ausat? Pertengahan. Ausat berarti pertengahan. Ini berarti akrob, ausat pertengahan. Berarti ab'ad Jauh. Jauh dari apa? Dari makhraj nun. Jauh dari nun sukun, gitu ya. Nanti ada ausat berarti pertengahan, berarti tengah-tengah antara akrob dan ab'ad gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, istilah ini sebetulnya istilah yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer. Jadi ulama-ulama saat ini, ya. Nah, cuman kalau misalkan kita merujuk ke Matan Al-Jazari, ya, ataupun merujuk kepada Tufatul Atfal, nanti ini tidak ada kaitannya dengan istilah akrob, ausat, dan ab'ad. Ini hanya metode, Bu. Ya, jadi yang ada akrob, ausat, ab'ad ini hanya metode. Tapi tidak menyempurnakan secara khusus, ya. Contoh misalkan kita menggunakan huruf ikhfanya huruf qaf dan kaf. Kalau misalkan kita membunyikan diangkan gitu kan ya. Jadi banyak dengungan. Jadi nanti gini ayah bunda. Kalau samar itu berarti ini nih, depan ya. Akrob samar. Banyak samar, banyak dengungan. Ya, banyak samar, banyak dengungan ya. Kalau samar itu bunyinya di sini. Kalau dengungan bunyinya di sini. Di ab'ad ya. Contohnya, misalkan kita menggunakan huruf kaf. Ming banyak belakang atau depan? Belakang ya. Coba rasakan. Ming diengkan saja. Ming ka belakang. Berarti ini di belakang. Ya, kalau di belakang berarti banyaknya gunnah, banyaknya dengungan. Ya, gunahnya ya, gunahnya. Sedangkan kalau kita menggunakan huruf ta atau huruf dal, milda, belakang atau depan? Sudah pasti depan. Nah, berarti yang kita dengar itu dengungannya sedikit tapi samarnya banyak di depan, gitu ya. Nah, itu hanya untuk menggambarkan itu saja. Tapi tentunya kalau kita mempraktekkan huruf-huruf ikhfa, sibdasana kam jadasasun qad samadum toyiban zid fi tuqanda lima yang 15 huruf itu, nanti setiap huruf itu mempunyai sifat, Bu. Makanya kalau ab'ad berarti hurufnya apa saja? Qaf dan kaf. Kira-kira bunyinya sama tidak? Ming ka huruf kaf, ya. Kalau huruf qaf apakah ming ko? Enggak. Tebal bunyinya Ustaz. Harus tebal, makanya sifatnya harus ada. Sebetulnya kalau mahrojnya sudah tepat ya. Kalau kita menggunakan dengan cara ab'ad itu. Ming ko masuk tidak mahrojnya? Masuk. Cuman sifatnya tidak masuk. Maka dari itu harus kita angkat pangkal lidah kita. Miu ko tebal. Tidak ming ko. Kalau mingko nanti sama dengan mingka gitu ya, tinggal ditebalkan. Contoh yang lain, kalau kita akrob, ada huruf apa saja? Da, ta, to. Huruf dal dan ta bisa jadi sama karena sifatnya tipis ya, karena sifatnya salah satu di antaranya tipis. Contoh milda. Oke, tipis. Huruf ta milta. Tapi kalau huruf to milto, tipis atau tebal? Tipis yang ini harusnya tebal. Itulah perbedaannya, Bu. Maka dari itu sebetulnya agak susah sih kalau misalkan kita menggunakan istilah yang sering kita dengar ya di kalangan masyarakat, yaitu akrob, ausat, dan ab'ad. Nah, kalau misalkan di matan Al-Jazari itu memang gak ada istilah itu ya. Yang ada hurufnya nun matinya disamarkan dan dekat dengan huruf yang akan dibaca. Berarti kalau ta, huruf sya, huruf ja, berarti kita samarkan dulu nunnya, baru kita dekatkan kepada makhrajnya. Itu barangkali itu jadi lebih kepada metode saja sih ya, lebih mempermudah, memang alhamdulillah mempermudah. Tapi kalau secara praktek tetap harus ditalakikan dan sesuaikan dengan sifat aslinya. Maka huruf to bukan milto, tapi milto, tetap ditebalkan. Milto, tapi tetap posisinya ada di depan. Itu barangkali
Ibu untuk penjelasan akrob, ausad, dan abad. Jadi memang dari segi bunyi setiap huruf beda-beda, gitu ya. Ada yang sama, ada seperti da, ta. Terus ada huruf-huruf misalkan huruf tha ya, ada ujung lidah tuh. Tha, dha, midha. Nah, cuman cara bacanya gini aja. Lebih mudahnya gini, Bu. Kan ikhfa itu menyamarkan. Berarti menyamarkan apa? Menyamarkan nun sukun. Sukunkan dulu samarnya. Apa namanya? Samarkan sukunnya dulu. Ya, samarkan sukunnya. Ibu mau baca apa? Huruf apa dulu nih? Huruf kaf. Berarti samarkan nun sukunnya masuk ke kaf makhrajnya. Mingka. Tuh, ya, masuk. Kalau misalkan kita ikhfakan dan kita berhadapan, nun matinya berhadapan dengan dal, maka posisikan ikhfanya di depan. Milda. Milda, makanya beda. Milda dan mingda. Afwan, mingka gitu ya. Ada milda, mingka. Beda tuh ya. Posisinya bisa dirasakan seperti itu. Itu sih yang saya dapatkan dari keterangan-keterangan para guru-guru. Jadi pernah saya juga bertanya, Ustadz, kalau yang istilah akrob, ausad, dan abad itu gimana? Sebetulnya di kita gak dipakai sana gitu ya. Maksudnya istilah itu hanya memudahkan saja untuk yang baru belajar. Tapi secara praktek itu ternyata beda-beda bunyinya gitu ya. Beda-beda. Sya, ya, ja, da, ta, to, terus ada kaf, kof, terus sisa-sisa hurufnya gitu. Gitu barangkali Ibu untuk cara bacanya, samarkan nun matinya, dekatkan kepada huruf dan sifatnya gitu. Barangkali selebihnya bisa digunakan juga untuk istilah-istilah yang tadi digunakan ya, akrob, ausad, dan abad. Bahkan kalau misalkan ingin diberikan nama-nama istilah, misalkan kita baca milfa, berarti ikhfa apa tuh? Milfa, ikhfa apa tuh? Ausad. Ausad gitu kan, ya. Nah gitu ya. Milda berarti apa? Akrob. Ikhfa akrob. Nah, kalau Ustadz Laili Fadli bilang istilah itu bebas, monggo. Yang penting mendekati gitu ya. Jangan sampai ketika kita baca gini, milfa, hukumnya adalah idhar syafawi, akan nggak nyambung, atau idhar hakiki gitu ya. Idhar hakiki itu ya, nggak nyambung, tapi ikhfa hakiki gitu ya. Barangkali ayah bunda sekalian. Dan yang terakhir satu lagi yang belum pernah bertanya di sini. Ada Ustaz. Nah, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya. Di sini Kak Fatir sudah paling rajin nih bertanya ya. Ini yang belum dulu Kak Fatir ya. Kita berikan kesempatan yang belum. Silakan. Silakan Bu. Ada? Atau Kak Fatir nih? Silakan Kak Fatir. Gak ada yang jawab soalnya. Kak Fatir berarti. Silakan Kak Fatir. Ya. Ustadz, tanya Ustadz. Yang mana nih? Oh berarti Kak Fatir yang Ibu nih. Oke. Ketika Ustadz tadi Silakan. Oke, siap Ibu. Ayat terakhir. Ayat terakhir 200 berapa tadi? Oke, ayat terakhir. Berhenti tanpa ada tanda wakof. Oke, siap. Oke, iya. Siap. Kita tidak mengulang lagi, boleh ya? Iya. Oke, itu saja Bu. Iya. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi wakof iftida itu tentunya berkaitan dengan makna, gitu ya. Nah, sedangkan ada wakof yang sudah disediakan oleh para ulama, khususnya di cetakan Indonesia, itu hanya untuk memudahkan saja. Ya, selebihnya tetap kita pun juga pernah barangkali ayah bunda mendengarkan seorang ulama atau Ustadz Adi Hidayat ataupun siapapun itu ya, guru-guru kita yang ada di Indonesia, para ulama Indonesia itu ya, itu terkadang suka berhenti tanpa ada wakof, kof, lam, jim, dan seterusnya kan gitu ya. Jadi sehingga sebetulnya hakikatnya adalah makna Bu, hakikatnya makna. Jadi tidak mutlak wajib harus sesuai dengan wakof. Toh wakof iftida ataupun tanda-tanda wakof yang sudah tersedia itu hanya sebagai tashkil. Namanya tashkil ya. Ada yang namanya rosem. Apa itu rosem? Masih ingat ayah bunda rosem? Rosem itu adalah bentuk huruf. Sedangkan dobet, apa dobet? Tanda baca. Irobnya A, I, U, tasdid, sukun,
fathah, kasr, doma dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah i'rab atau tanda baca. Sedangkan tashkil itu simbol. Simbol bahwa di situ boleh berhenti. Simbol bahwa di situ boleh lanjut, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada simbol, sesuaikan dengan makna, gitu ya. Kalau misalkan maknanya kita tidak tahu, tapi simbolnya gak ada, sesuaikan dengan nafas, berarti gitu ya. Makanya kan ada mushaf Al-Quran, apa itu namanya tuh di hafazan tuh tanafus. Nah itu ya. Jadi ada aturan-aturan tanafus berkaitan dengan nafas. Jadi sebetulnya ayah bunda sekalian, nanti ketika waqaf iftida yang baik itu sebetulnya itu sesuai talaki. Nah, dikarenakan saya pernah bertalaki kepada guru dan diperbolehkan berhenti di situ karena nafas saya habis tadi gitu ya. Terus ada juga yang harus diulangi, ada juga yang tidak diulangi pun juga bisa. Salah satu di antaranya tadi ketika di ayat mana ya tadi ya? Lupa lagi nih. Iya, yang terakhir, Ustaz. Terakhir ya? Iya. 231. 231. Ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab. Ini ya? Ya, bukan. Wama anzala itu terusnya. Oh, wama, betul. Nah, ini kan ini apa namanya sudah kategori kalimat baru atau misalkan biasanya gini, para guru menyebutkan ada bagian-bagian kalimat yang bisa dilanjutkan atau tanpa tanpa ibtida gitu ya, yaitu waw dan. Oke, waw dan ada thumma, ada illa. Ya, thumma illa. Terus kita pun juga terkadang suka diingatkan oleh guru saya, itu hindari huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kaflam. Gitu ya. Hindari. Sebetulnya tidak mutlak ya, cuman hindari huruf-huruf jar. Yang dikatakan seperti itu. Jadi nanti bisa kita menggunakan waw, thumma, illa gitu ya. Nah, itu boleh untuk digunakan ya. Terus ulaik kita berhenti, nanti ibtidanya itu ibtida ya. Ini mah yang enggak ibtida, Bu. Yang tidak ibtida. Jadi berhenti seperti di sini kita membaca wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitab. Nah, itu boleh ya. Seperti itu. Jadi memang tidak semua sih, Bu, enggak semua. Saya pun juga tadi kan di atas atau di kalimat-kalimat sebelumnya kan itu ada ibtidanya ya. Ada ibtida. Nah, ada satu di sini yang tidak ibtida. Contoh, saya yang sering yang saya talakikan waktu itu bersama Syekh Isa Al-Masarawi, yaitu di Quran surah An-Naba. Nah, ini An-Naba kan ayah bunda sudah pada mengetahuinya ya. Di ayat terakhir. Nah, ini di ayat terakhir, ini salah satu di antaranya adalah sebagai waqaf yang sudah ditalakikan. Yang ini nih kalimatnya ayah bunda. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nah, tidak usah ngulangi lagi. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba gitu. Nah, itu sesuai talaki dan juga memang maknanya juga bisa dipisahkan. Gitu barangkali Ibu ya. Jadi sebetulnya kita yang memang harus tahu makna dan juga sudah mentalakikan kepada guru apakah boleh berhenti atau tidak. Jadi tidak wajib dan tidak mutlak ya untuk tanda tashkil yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Apalagi kalau ibu bapak menyandarkan kepada mushaf Al-Qur'an Madinah atau cetakan Madinah, itu beda banget waqaf iftinya. Bisa jadi tadi yang saya berwaqaf di situ barangkali ada di mushaf Madinah ya, tapi kalau tidak pun juga sesuai ini aja pemahaman makna saja. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan Ibu ya. Jadi tidak mutlak insyaallah ya. Iya. Oke. Barangkali sepertinya cukup ya Ustaz Cecep ya, karena waktunya terbatas, bahkan ini sudah lebih, mohon maaf, ini hampir 2 jam berarti ya. Mohon maaf, ini agak harusnya 1,5 jam pas gitu kan ya. Baik, insyaallah ayah bunda sekalian, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kehadirannya, termasuk ayah bunda yang tentunya di sini berikut serta atau ikut serta berkontribusi dalam dakwah Sobat Ngaji berupa support
fasilitas dan juga berupa support yang lainnya. Dan alhamdulillah terima kasih saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan tidak hanya itu, ayah bunda pun juga berhak untuk memberikan saran, masukan kepada kita, kritikan bahkan saya harapkan kritikan nih ya. Silakan. Barangkali nanti insya Allah kita akan programkan ayah bunda ya. Kritik yang paling the best kita berikan hadiah. Ya, itu akan kita programkan tuh ya. Kritik yang paling bagus, kritik yang paling menumbuhkan sobat ngaji, kita akan berikan hadiah. Apa hadiahnya? Nanti saja insya Allah ya. Ini hanya ada sepilan-sepilan saja, karena insya Allah program ini akan kita upgrade terus sebagus mungkin, istilahnya secanggih mungkin juga bisa seperti itu ya. Dan tentunya ayah bunda sekalian tetap semangat ya. Apapun yang ayah bunda lakukan, mudah-mudahan segala sesuatunya bernilai amal soleh, dan juga mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan usia ayah bunda, usia kita semua bermanfaat, usia kita semua menuai pahala yang besar, dan juga bukan menggiring gitu ya. Mudah-mudahan aktivitas kita bisa mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Barangkali itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit dan juga mewakili tim Sobat Ngaji, dan juga izin saya tutup untuk kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ayah bunda wa iyyakum. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Cecep. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Ari Abdullah yang benar alhamdulillah sudah memaparkan materinya yang begitu luar biasa dan juga begitu jelas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di malam hari ini bernilai ibadah, dan mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap istiqamah insyaallah ya semuanya. Insyaallah ya bunda, minggu depan kita bertemu kembali ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan minggu depan kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya izin menutup untuk kajian di malam hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya bunda semuanya. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين
ألفت الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب